hukum mempelajari faraid atau ilmu al-mawaris itu fuqaha, ulama-ulama ahli fikih menyimpulkan adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu, yang paham betul, itu sebagai rujukan bolehlah. Ya. Nggak seperti mempelajari sholat. Kalau sholat itu semuanya, ya, semuanya harus tahu. Ini maka dari itu suatu saat kita akan membahasnya kembali atau memberikan contoh-contoh kasus yang sebenarnya memang perlu tulisan karena ini namanya contoh kasus itu di faraid itu pasti ada angka-angka. Setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan, seperempat, 2/3 dan lain-lain itu akan maka perlu angka-angka, artinya perlu papan tulis yang untuk memberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, ini kita akan sedikit membicarakan suatu ilmu yang oleh Rasulullah diprediksikan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang paling duluan hilang dari permukaan, hilang dari peredaran dunia, yaitu ilmu faraid. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang faraid karena ilmu ini sudah duluan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada yang mewarisinya. Dan ini sangat penting sekali khususnya bagi orang yang beriman, khususnya bagi kita sekalian. Karena di dalam Al-Qur'an itu ilmu ini adalah salah satu dari ilmu yang sangat rinci, yang dirinci langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ilmu yang dirincikan oleh Allah serinci ilmu ini. Maka ini akan sangat penting, yaitu ilmu faraid, ilmu cara kita umat Islam membagi tirkah atau peninggalan si mayit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa." Bahwa setiap laki-laki itu akan mendapatkan bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, dan juga bagi para wanita akan mendapatkan bagian dari tirkah orang tuanya atau warisan orang tuanya berikut kerabat-kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Ini adalah nasibam mafruḍo, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya bagi seorang suami yang ditinggal mati istrinya. Nah, umpamanya ini. Seorang suami yang ditinggal mati istrinya, si istri itu enggak punya orang tua, juga enggak punya anak, enggak punya saudara, habis tinggal sendiri. Terus dia meninggal itu meninggalkan harta warisan. Umpamanya 8 juta. Nah, harta warisannya 8 juta. Ini terus dibaginya kemana? Diberikan kepada siapa? Maka ini harta warisan ini diberikan kepada suaminya. Itu separuh, yaitu 4 juta. Lantaran nggak ada yang lain, saudara jauh nggak ada, saudara dekat nggak ada,
anak juga nggak punya, orang tua nggak punya, semuanya nggak ada. Maka uang ini atau peninggalan ini akan ditasarufkan ke Baitul Mal. Itu yang terakhir atau ke istilah kalau sekarang itu adalah apa istilahnya tempat pengelolaan harta umat Islam. Itu umpamanya salah satu kasus seperti itu. Terus umpamanya ada keluarga suami istri ketepatan punya anak satu laki-laki. Suatu kasus ini suaminya meninggal. Nah, suaminya meninggal, dia itu nggak punya saudara, nggak punya orang tua, ayah ibu sudah nggak ada. Yang ada ya istrinya sama anaknya laki-laki satu. Firqahnya banyak. Hasil peninggalannya atau hasil kerjanya itu banyak atau tirkahnya itu sangat banyak. Cara pembagiannya kayak apa? Apakah istri juga dapat? Namanya istri, terus orang tua kalau masih ada, baik ibu atau bapaknya si mayit maksudnya, itu kalau ada masih hidup, itu tetap dapat, nggak boleh hilang. Jadi istrinya akan mendapatkan, kalau nggak punya anak, yang mati itu nggak punya anak, itu mendapatkan 1/4 dari pembagi atau tirkah yang sudah bersih dari hutang, sudah bersih dari wasiat. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau diambil 1/8 karena punya anak laki-laki satu tadi si mati, itu si istri nggak mendapatkan 1/4 lagi, pembagian utama adalah 1/4, tapi lantaran punya anak yang mati itu, maka istri mendapatkan 1/8 dari tirkah bersih yang sudah ditinggalkan oleh sang suami. Loh, berarti kalau diambil 1/8 kan kelebihannya kan banyak. Ya iya. Lantaran masih ada anak, dan anak itu cuma satu-satunya yaitu laki-laki, ataupun banyak anaknya laki-laki umpamanya, itu milik anak laki-laki semuanya. Ya, semuanya untuk anak laki-laki. Kalau nanti umpamanya anak laki-laki punya, anak perempuan juga punya, itu berbeda lagi. Nanti dibagi 2 orang itu sesuai dengan ruksun masing-masing atau kepala masing-masing. Biasanya kalau orang Jawa mengatakan sak gendongan sak pikulan. Itu salah satu daripada betapa pentingnya ilmu faraid itu, karena biar nanti pembagian ini enggak jatuh ke tangan yang salah. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, stabilitas emosional keluarga, biar enggak terjadi percekcokan antar keluarga. Ini sangat-sangat penting sekali bagi umat Islam. Yang kadangkala kita itu kayaknya benar tapi enggak benar. Itu sudah bagi rata aja semua. Laki-laki dan wanita bagi sama saja. Berarti kalau sudah mengatakan seperti itu, firman Allah ini enggak laku. Nah, sementara firman Allah itu lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki 2 kali bagian wanita. Ini enggak laku kalau kita meyakini yang terbaik itu sama rata, sama rasa, berarti Allah enggak baik. Nah, ini maka kita penting. Kalau ingin meratakan seperti itu, nanti setelah secara agama dibagi, nah masing-masing terserah lah. Nanti siapa yang merasa ngarane wah aku duit wis akeh tak kena singci sak mene tak nek wis bar didum secara agama baru dum-dumen dhewe lah mbok sedekah nang adikmu, dulurmu sing rada miskin monggo.
Tapi Allah jangan dilangkahi. Nah ini yang mayoritas kita itu kadang-kadang kayaknya nggak terima dengan hukum ketetapan Allah, sehingga dihukumi lanang wedok padha ae lah. Iki suatu kesalahan bagi kita sekalian. Maka dari itu suatu saat kita nanti akan mengkaji hal-hal seperti ini. Itu contoh kasus tadi, ada seorang laki-laki meninggalkan istri sama anak laki-laki satu, yang lainnya nggak ada, cuma keluarganya itu. Itu cara membaginya. Istri yang ditinggalkan istrinya itu mendapatkan 1/8, selebihnya nanti milik anak laki-laki semuanya. Kalaupun punya anak perempuan, laki-laki nggak punya tapi punya anak perempuan satu umpamanya, itu nanti pembagiannya berbeda. Untuk istrinya 1/8, anak perempuannya karena satu itu mendapatkan setengah dari tinggalan sang suami. Itu berbeda lagi nanti. Nggak bisa menghabiskan kalau wanita, tapi kalau laki-laki menghabiskan. Ini perlu diketahui oleh semua kita orang Islam. Dan hukum mempelajari faraid atau ilmu al-mawaris itu fuqaha, ulama-ulama ahli fikih menyimpulkan adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu, yang paham betul, itu sebagai rujukan bolehlah. Ya. Nggak seperti mempelajari sholat. Kalau sholat itu semuanya, ya, semuanya harus tahu. Ini maka dari itu suatu saat kita akan membahasnya kembali atau memberikan contoh-contoh kasus yang sebenarnya memang perlu tulisan, karena ini namanya contoh kasus itu di faraid itu pasti ada angka-angka. 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 1/4, 2/3 dan lain-lain itu ada, maka perlu angka-angka, artinya perlu papan tulis yang untuk memberikan contoh. Mungkin sampai sini dulu sementara, kita bertemu insyaallah pada hari-hari yang akan datang, kan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.